Jadi apa yang disampaikan, apa yang Anda tulis nanti dalam tugas yang telah saya sampaikan kemarin, itu sebenarnya rentetan dari proses penelitian hadis atau naqd al-hadis, kritik hadis. Dan kritik hadis yang akan dibahas hari ini adalah pada aspek namanya, pada aspek rawinya, pada aspek kritik terhadap para periwayat hadisnya. Namanya al-jarh wa ta'dil. Ini sudah dibahas dalam ilmu-ilmu hadis ketika pertemuan keberapa ya. Ada yang presentasi tentang jarh wa ta'dil. Sehingga saya akan lebih pada implementasinya. Bagaimana menggunakan ensiklopedia hadis untuk menerapkan prinsip-prinsip al-jarh wa ta'dil ini. Sehingga Anda pun dalam tugasnya akan ketemu hadisnya itu sahih apa dhaif. Sahihnya sangat sahih atau tidak, atau agak derajat sahihnya berbeda-beda nanti ketemu. Dhaifnya pun beda-beda, yang sangat dhaif sampai mungkin palsu ya, tergantung dari proses proses jarh wa ta'dil itu. Kemarin udah didiskusikan, bukan kemarin ya, di minggu-minggu awal tentang terkait dengan ilmu-ilmu terkait dengan hadis. Ma huwa al-jarh wa ma huwa at-tajr wa ma huwa at-ta'dil itu sudah dibahas ya. Sama kelompok, sama siapa yang presentasi, saya lupa ya waktu itu. Jarh secara lughatan, jarh secara istilahan. Di mana secara istilah jarh itu apa? Penegasan cacat atau tidak adil atau tidak dobitnya seorang rawi sehingga mengakibatkan hadisnya ditolak, itu namanya jarh. Ada rawi dari pertama sampai rawi ke akhir itu dicek statusnya apakah ada kecacatannya atau dobitnya kurang. Nah, itu namanya jarh. Sementara ta'dil itu sebaliknya. Diteliti rawi pertama sampai rawi terakhir, apakah dia termasuk orang yang adil dan dobit. Kalau adil dan dobit, otomatis hadisnya diterima. Kalau tidak adil dan tidak dobit, otomatis jarh dicatat, otomatis hadisnya ditolak. Itu al-jarh wa ta'dil. Salah satu prinsip utama dalam al-jarh wa ta'dil itu, kalau al-jarh, ulama-ulama yang melakukan proses penelitian, ketika dia menilai dia itu cacat, wajib menunjukkan alasannya kenapa dia itu cacat. Sementara ta'dil tidak perlu. Kullu sahabi adul. Semua sahabat itu adil. Otomatis tidak ada penilaian terhadap sahabat. Kalau Anda cek di ensiklopedia hadis, mesti ketika itu nama sahabat warnanya putih. Artinya tidak ada penilaian. Sementara kalau di bawah sahabat nanti antara ada warna hijau sampai warna merah. Jadi kalau sudah merah berarti dia itu rawinya tidak adil, tidak dobit, ditolak. Nah, kalau udah merah gelap gitu ya. Kalau merahnya masih merah sedikit, itu nanti penilaiannya agak kecil gitu ya. Contohnya itu. Tapi kalau ta'dil, sahabat adil, tidak perlu berikan alasan, sudahlah adil aja, sepakat percaya. Tetapi seorang rawi ini tidak adil, harus dijelaskan. Mengapa dia tidak adil? Bisa saja, oh dia tidak adil karena ketemu
Hasbullah ini tidak adil, ini tidak bisa meriwayatkan hadis. Karena apa? Ketemu suka jalan pagi tidak pakai alas kaki. Jadi adil menurut apa? Ahlu hadis itu lebih ketat daripada adilnya saksi di perguruan tinggi apa? Di pengadilan. Di pengadilan kan syarat saksi itu harus adil, tapi itu tidak seketat adilnya periwayat hadis. Sehingga dikatakan dalam ilmunya, dalam ilmu jarh wa ta'dil, bahwa seorang rawi yang hafian, yang jalan nyeker, tidak pakai alas kaki, itu dianggap tidak adil. Kenapa? Ya tadi konteksnya Arab ya waktu itu. Bayangin aja suasana padang pasir, tidak pakai alas kaki, itu mencerminkan tidak menjaga diri, tidak menjaga wibawa diri, tidak jaga muruah harga diri, ya tidak adil. Makan pinggir jalan, pada masa itu orang yang suka makan cangkru pinggir jalan itu mesti orang nggak benar mungkin ya, tidak adil. Tapi ya saya termasuk itu, saya gimana anak kos ya, makannya di warung ya. Ya kondisi berbeda tuh, ukuran parameternya bisa berbeda. Atau ditunjukin bahwa dia telah melakukan kebohongan-kebohongan. Nah ini yang paling berat ini. Kalau sudah sampai kadzab, sudah hadisnya itu palsu, apapun yang terima dari dia palsu, tolak sudah. Kalau orangnya pembohong. Jadi kalau jarh itu wajib menunjukkan alasannya, sementara ta'dil tidak perlu. Pokoknya adil sudah adil lah. Kaidah berikutnya bahwa al-jarh muqaddamu minat ta'dil. Jadi pencacatan itu didahulukan daripada yang ta'dil, orang yang menganggap adil. Yang satu mengatakan baik, yang satu mengatakan, satu orang aja mengatakan jelek, sudah itu orang jelek gitu ya. Itu tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi. Tapi kembali dalam ilmu jarh wa ta'dil, ketika dia itu menilai para ahli rawi, para rawi, maka penilainya pun dinilai. Nah, jadi panjang ya, menilai yang dinilai. Jadi ulama jarh wa ta'dil ini, ulama hadis yang mendalami ilmu jarh wa ta'dil, dipastikan dia mempunyai kualifikasi sebagai ulama jarh wa ta'dil. Apa yang paling penting ulama jarh wa ta'dil itu? Dia tidak punya keberpihakan kelompok, madhab. Jadi kalau ada ulamanya punya keberpihakan kelompok, madhab dalam menilai orang lain, sudah agak diterima sebagai ulama jarh wa ta'dil. Karena itu akan bias ya, dalam menilainya, karena beda kelompok dianggap jelek gitu. Itu syarat utama orang ulama jarh wa ta'dil, ketat ya, sehingga mempercayakan penilaian rawi dari itu juga sangat terkait kepercayaan kita pada ulama dalam ilmu jarh wa ta'dil. Nah ketika ulama jarh wa ta'dil itu menilai, maka dia harus ada kaidah. Ketika ada nilai ulama A mengatakan dia baik, ulama B mengatakan baik, ulama C kok mengatakan tidak baik, maka diambil yang tidak baik. At-tadri muqaddamum minat ta'dil. Mencatat, yang mencatat didahulukan daripada yang adil. Makanya nanti belajar dalam penelitian hadis yang merupakan tugas Anda itu, nanti dari sekian komentar terhadap rawi, maka dicarilah the lowest, yang paling rendah. Wildan ini baru masuk tapi ya itu tadi masuk nggak? Paling rendah apanya? Yang paling rendah nilai ta'dilnya. Jadi nanti ada peringkat-peringkat ta'dil. Dari semua orang menganggap adil, ada yang peringkat 1, ada yang peringkat 2, ada yang peringkat 3, ada yang peringkat 4. Maka kalau begitu ambil yang peringkat 4.
Dari 5 orang ulama jarh wa ta'dil, 4 orang menganggap dia itu peringkat 2 dalam keadilan. Sementara satunya adalah peringkat 4. Nah, maka yang diambil yang peringkat 4. Begitu juga kalau dalam jarh. Nah, kalau jarh itu makin rendah peringkatnya itu malah makin jelek. Beda dengan adil ya. Makin tinggi nomor pertama adil itu lebih bagus daripada nomor 2. Kalau dalam jarh, nomor pertama jarh paling jelek. Yang satunya peringkat 1, 5 lainnya peringkat 3, maka diambil yang peringkat 1 karena terjelek. Apa peringkat-peringkatannya? Peringkat keadilan rawi ditunjukkan dari teks bagaimana penilaian ulama jarh wa ta'dil. Dalam ta'dil peringkat pertama ini peringkat, coba dicek ya nanti untuk mengerjakan tugas dicek. Ini peringkat pertamanya kalau kata-katanya dia itu stikoh-stikoh. Dobit hujah, dobit hafid, dobit mutkin. Nah, ini termasuk peringkat pertama. Peringkat keduanya yang hanya sikoh to, dobit to, mungkin to. Peringkat 3 itu sodik, laba sabi, laisa bihi ba'tun. Nah, itu peringkat 3. Ini saya mengambil yang Az-Zahabi aja ya. Ambil yang Az-Zahabi. Ada banyak pendapat ulama, tapi kita ambil yang Az-Zahabi. Tapi hampir mirip-mirip kok pendapat ulamanya juga. Yang keempat paling rendah dalam ta'dil itu yang mahal as-sidqi. Jayyid hadis, sahih hadis, syekh. Nah, syekh itu ternyata peringkat 4 ya, rendah ya. Tapi kalau imam itu peringkat tinggi ya. Ya syekh tadi. Wasat, sodik insyaallah, arju annaka ba'sabi. Jadi kalau imam, hafid itu udah peringkat pertama itu. Sama di atas sama sikoh-sikoh. Jadi kalau ada ulama yang satunya 1, 2, 3 mengatakan sikoh sebat, sikoh dobit hujah. Tapi ada satu yang mengatakan sikoh, maka diambil yang sikoh. Ulama jarh wa ta'dil mengatakan dia dobit, sikoh, mungkin segala macam. Tapi ada satu yang mengatakan laisa ba'sabih. Atau laisa bihi ba'sun, atau dia hanya saduk atau sadik. Nah, itu berarti ambil yang peringkat sadik. Ambil yang terendah. Begitu juga dalam jarh ada tingkat-tingkatnya. Tingkat terjelek sama agak lumayan, terendahnya itu agak lumayan. Tertingginya terjelek. Terjeleknya kalau sudah kadzab, dajjal, wadi'il hadis, pemalsu hadis. Nah, maka kalau sudah kategori ini ya hadisnya sudah dianggap palsu, udah gak dilihat matanya gimana. Mau sebaik apapun matanya, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis sahih lainnya, kalau ada satu rawinya yang kadzab, dajjal, wadi'al hadis, maka ditolak itu. Tinggalkan itu. Hadisnya palsu. Baru di bawahnya yang mutham bil kizib, muttafaq ala tarqib. Sama ini hadisnya itu walaupun mungkin tidak sampai pada derajat hadis palsu, tapi termasuk hadis yang sangat lemah. Ad'aful hadis ya. Sehingga apa? Udahlah. Kalau ketemu hadis seperti ini ada rawinya yang mutham bil kizib, jangan ikut-ikutan share walaupun mungkin isinya bagus. Banyak tuh hadis-hadis yang niatnya itu untuk meningkatkan apa? Meningkatkan semangat kita ibadah, fadilah. Ini banyak di level sini hadisnya ya. Memang pernah ada keyakinan satu kelompok yang membolehkan buat hadis palsu untuk membuat orang semangat ibadah.
Jadi kalau sudah kita tahu ilmu hadis, sudah bisa ensiklopedia hadis, kalau ada kadzab, ada dajjal, rawinya haram untuk menyampaikan ke yang lain. Kalau ada yang mutham bil kizib, maka sangat disarankan tidak share kepada yang lain. Karena hadisnya sangat lemah. Hampir-hampir palsu. Ya, hampir-hampir palsu. Kalau yang matruk, laisa bisiko, sakata anhu, ya ini juga termasuk hadis yang lemah sekali. Tapi ya kalau untuk menyemangatkan ibadah gak apa-apa. Tapi jelaskan itu hadis lemah, sehingga tidak jadi pegangan. Cerita-cerita yang membuat kita semangat ibadah, ya kita jelasin hadisnya palsu, hadisnya lemah, sehingga tidak menjadi pokok. Peringkat agak rendah lagi, laisa bisyai dhaif jiddan ad-du'afa. Nah, yang agak lumayan ketika dibilang ya da'afi, qad da'afa, laisa bihi qawi. Nah, ini. Nah, kalau sudah ya da'afi, qad da'afa, laisa bihi qawi, ditilai ke rawi-rawinya tersebut. Nah, ini yang kategori hadis dhaif bisa diterima untuk fadhailul a'mal. Amal-amal tambahan. Ini banyak nih. Sholat sunnah, puasa sunnah. Ya, kalau level-level ada seorang rawinya ya afah, qad afah, ya dikerjakan tapi sifatnya tambahan. Kalau tambahan itu apa? Setelah dikerjakan yang wajib dan dikerjakan sunnah yang muakkad. Jangan kewalik ya. Ada sunnah yang sangat tinggi sekali pahalanya, ternyata hadisnya nggak terlalu kuat. Namanya sholat sunnah awabin. 6 rakaat setelah sholat maghrib. Itu ya hadisnya nggak terlalu kuat. Kategorinya ada yang mendoifkan hadisnya. Maka yang didahulukan itu sholat maghrib, sholat ba'diyah maghrib dua rakaat. Jangan 2 rakaat ba'diyah maghribnya ditinggal melaksanakan sholat awabin. Ini contohnya ya. Jadi menggunakan prioritas dalam beramal. Tarawih, benar tarawih itu sangat tinggi pahalanya ya. Tapi derajat sunnahnya antara tarawih dengan ba'diyah isya ya tinggian ba'diyah isya. Nabi tidak pernah meninggalkan ba'diyah isya. Tarawih itu yang nyampe ke kita hanya berapa kali Rasul jamaah dengan Rasul. Tapi aneh ya, kadang ada orang setelah lima waktu berdiri tuh untuk ba'diyah isya. Tidak semua lakukan sholat sunnah ba'diyah isya. Tapi kalau tarawihnya semua sergap itu. Ya itu contohnya ya. Cara menggunakan fikih priority istilahnya. Kamiyah ya. Fikih yang prioritas. Sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan setelah duhur, itu termasuk sunnah muakkadah yang Rasul pun tidak pernah meninggalkan. 2 rakaat setelah maghrib itu tidak pernah Rasul tinggalkan. Sunnah yang sunnah sholat yang mengikuti wajib belum atau sudah. Namanya sholat sunnah rawatib. Nah itu dahulukan. Tahajud itu Quran. Tegas dalam Al-Quran. Dan itu sholat sunnah yang paling tinggi setelah wajib itu sholat tahajud. Ada sholat sunnah lain, sholat sunnah tasbih. Yang pahalanya sangat tinggi. Tapi ada yang mengkoreksi juga hadisnya. Maka jangan sampai orang sholat tasbih tapi tidak sholat tahajud. Tahajud aja dulu baru sholat tahajud. Nah itu keuntungan
keuntungan atau manfaat bagi kita orang awam. Kita kan bukan ahlu hadis nih, tapi belajar memahami hadis sehingga kita bisa menerapkan dalam fikih keseharian. Mana yang prioritas kita kerjakan dahulu ketika memang hadisnya sahih, ya kita kerjakan dahulu daripada hadisnya derajatnya kurang dari sahih. Atau juga untuk menjaga lisan kita tidak share ketika pasti-pasti ada perawinya yang kadzab, otomatis hadisnya palsu. Atau yang mutham bil kizbi, orang yang dituduh berbohong. Jangan kita share kalau hadis yang begitu. Itu menjaga kita. Itulah keuntungan kenapa kita belajar melakukan penelitian kecil-kecilan terhadap ilmu hadis.